Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du ya ibadallah usikum wa iyyakum fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kita pada malam ini merupakan hari terakhir Ramadan 1445. Ya mudah-mudahan aja tahun depan kita ketemu. Kita juga tidak tahu apakah malam ini malam terakhir Ramadan. Kalau besok dapat ru'yatul hilal, bahkan Rabu. Tapi kalau tidak dapat ru'yatul hilal, ya Kamis. Cuman kalau Kamis karunia Muhammadiyah jadi 31. Ya ada kemungkinan bareng. Ya, mudah-mudahan. Ya pokoknya mah pasti bareng tanggal 1 Syawal. Judul kajian kita adalah ibadah di masjid bernilai haji dan umroh tapi tidak pergi ke Mekah. Jadi ibadahnya di masjid tapi mempunyai nilai haji dan umroh padahal tidak pergi ke Mekah. Dan hadis ini saya bahas secara berangsur dari mukaddimah sampai pertemuan ke-6 kemarin itu, yaitu sampai kepada makna yang kurba, pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena malam ini merupakan ingin tuntas bahasannya, kan belum berakhir itu 6 kali ceramah. Sekarang pertemuan ke-7 kita insya Allah tuntaskan. Dan kita sebagai tamhid, ya, pembukaan, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, tapi sunnahnya itu kan abadi. Hanya sunnah Rasulullah SAW itu merupakan sumber hukum yang abadi sampai akhir zaman. Hanya pada tahun ke-11 Hijri Rasul wafat, maka pembentukan sunnah itu sudah selesai. Jadi pembentukan sunnah itu sejak Rasulullah SAW diutus jadi Nabi sampai beliau wafat, kurang lebih 23 tahun pembentukan sunnah Rasulullah SAW. Tapi walaupun beliau sudah wafat, sunnahnya itu tetap berlangsung sebagaimana dikemukakan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ingatlah, di kalanganmu ada Rasulullah. Andaikan Rasul mengikuti keinginanmu dalam berbagai urusan, maka kalian akan menemukan kesulitan, akan kesusahan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah menanamkan kecintaan kepada kalian pada iman. Zayyanahu, dan menjadikan iman itu sebagai penghias, menghias diri. Fi qulubihim, dalam hati nuranimu. Fakarroha ilaikumul kufra, dan membuat benci kepada kekufuran, fusuq, kefasikan, isyan, kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah rasyidun. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika ayat ini turun kan di kalangan Rasul itu orang-orang baik. Apakah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
para putranya seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah, dan masih banyak lagi itu orang-orang soleh. Ketika ayat ini tuh kata Abu Sa'id Al-Khudri, walaupun orang-orang itu soleh, tapi kalau Rasul mengikuti keinginan mereka, pasti kalian mendapatkan kesulitan. Apalagi kaifa bikumul yaum, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana kalau sekarang? Nah, ini kalimatnya ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri yang beliau tahun 74 Hijriah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kasri minal amri la'anitum. Ada nabiyukum, ini nabimu, yuha ilaih, yang mendapat wahyu. Wahyaru a'immatikum, dan orang-orang pilihan. Ketika Rasul diutus itu kan orang-orang pilihan. Tapi walaupun orang-orang pilihan, andaikan Rasul mengikuti keinginan orang, kalian akan kesulitan. Komoda ilmun ayeuna kudu Rasul mengikuti kahayang orang. Jadi makanya demokrasi itu tidak boleh mengandalkan suara terbanyak saja. Ada kebenaran. Makanya di Indonesia mah musyawarah itu atas dasar yang musyawarah itu apa? Kesepakatan perwakilan. Pak Jigama bunyinya itu Pancasila. Awalnya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan perwakilan. Jadi bukan hanya ditentukan oleh suara terbanyak, tapi mana yang pas, mana yang pasnya sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bagi umat Islam melaksanakan syariah. Bagi umat Islam kan begitu. Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pancen tos dihapus eta piagam Jakarta. Tapi kan oleh Bung Karno sudah didekrit tahun 59 bahwa piagam Jakarta itu menjadi jiwa atau mewarnai seluruh perundang-undangan. Syariat Islam masih tetap harus berlangsung di Indonesia. Hanya secara bertahap melaksanakan Islam itu di Indonesia itu dan harus diprogram. Makanya Pak Bagirmanan ketika beliau jadi Ketua Mahkamah Agung bicara, jadi syariat Islam itu harus ditempuh secara bertahap laksanakannya di Indonesia. Ya, walaupun beliau sekarang tidak jadi Ketua Mahkamah Agung, tetap bisa mewarnai ya. Enggak, masih hidup enggak? Pak Bagirmanan masih. Sekarang itu Ketua Dewan Pembina Unisba. Nah, kalau pertemuan yayasan, Ketua Yayasan Pembina Unisba, sekretarisnya Pak Ahmad. Kalau Ketua Yayasannya Pak Mita masih hidup. Kemarin juga waktu pertemuan wartawan kan masih hidup ya pidato Pak Bagirmanan. Ya, sana SADS Pak Bagirmanan yang meninggal Pak. Kalau Pak Bagirmanan masih ada. Nah, jadi persoalannya sekarang kalau Rasulullah SAW sudah wafat, bagaimana kita mempelajari? Maka disitulah istilahnya sekarang kita ta'alluq hadis, ta'alluq sunnah. Karena kata Rasul, ini diriwayatkan oleh Imam Malik, taraktu fikum amrayn lan tadillu
mata masak bihima, itu kitab Allah wa sunnata nabiyih. Aku tinggalkan dua hal yang kalian tidak akan tersesat. Mata masak selama kalian berpegang teguh dengan keduanya itu. Apa itu? Kitabullah wa sunnah nabi, dan sunnah nabi. Ini dijamin kalau mengikuti Quran dan sunnah nabi tidak akan tersesat. Jaminan dari Rasul. Di sini dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Dan bagi yang memiliki kemampuan sunnah, itu merupakan penilaian bagi imam. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Karena yang jadi imam itu adalah yang paling baik membaca Quran. Kal in kan sawa, tapi kalau sama, a'lamuhum bisunnah. Bisunnah. Kalau ternyata sama, maka aqdamuhum hijrah. Awal hijrah. Kalau sama, maka aqdamuhum silman. Jadi kalau yang plus memahami sunnah itu jadi imam. Kalau sama-sama Quran dan hadis mempunyai kesamaan, baru nanti kalau sama ada yang bersangkutan ya paling tua, paling dituakan, ya paling senior. Nah ini takwil-takwilnya tidak akan saya bacakan karena ini sudah saya sampaikan tidak ceramah, jadi kita langsung saja. Maka dalam rangka ta'allum sunnah itu kita menggunakan 11 langkah, yaitu tausik, tamhid, tausik, takhrij, tarikh, tashih, tanasub ilal Quran, tanasub ilal hadis al-akhar, kemudian tarjamah, labdiyah, tahlil syarah, ta'wil, dan tatbiq. Jadi 11 tak. Hadis yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan ibadah di masjid tapi meraih nilai haji dan umroh. Kita kan ingin haji dan umroh. Bagaimana ke Kabita? Karena haji itu merupakan cita-cita seluruh manusia. Haji itu seluruh manusia harus bercita-cita, harus bertujuan, harus berprogram untuk beribadah haji. Dan Rasulullah SAW juga pernah menanyakan kepada salah seorang sahabat, bagi yang tidak bisa berhaji bersama beliau, yaitu seorang perempuan, limro'atin, qala Rasulullah SAW limro'atin minal ansor. Rasul bersabda kepada seorang perempuan dari kalangan Ansor, Samaha. Ibnu Abbas pada saat itu menyebut namanya, cuman tidak langsung pada saat itu lupa ismaha. Rasul bertanya, ma mana'aki anta hujji? Apa yang menghalangimu untuk berhaji ma'ana bersama kami? Qalat, istri atau seorang perempuan dari kalangan Ansor itu menjawab, lam yakun lana illa nadihani. Kami tidak punya unta kecuali hanya 2. Fahajja abu walidiha, abu walidiha wabnuha. Maka unta yang satu digunakan oleh si bapak dan anaknya. Dan yang ada taroka lana nadihan, yang ada di kami hanya 1 unta.
Maka apabila kami gunakan, berarti kan habis unta teh. Jadi anu satu dipakai, anak jeung bapana, kalau ini dipakai berarti kan habis. Di mana para nyiram tanaman, mana para nyusu memeras susunya. Apa aku gunakan juga ya Rasulullah? Yang penting beribadah haji kata Rasulullah. Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Nah, kalau harus habis segala mah nggak usah berhaji. Maka engkewe kalau bulan Ramadan fa'tamiri. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan haji akan bernilai umroh di bulan Ramadan akan bernilai haji. Jadi Rasul itu memberikan solusi gitu kan. Haji yang paling bagus mah bersamaku. Tapi kalau tidak bersamaku kapan saja. Kalau sama sekali tidak bisa, umroh di bulan Ramadan. Jadi itu solusinya. Jadi ada tahapan-tahapan ibadah itu. Dan itu kalau dipahami secara mafhum, secara mukhalafah, ada implikasi hukum. Pertama, perintah ibadah haji di bulan Ramadan itu, ibadah umroh di bulan Ramadan itu bagi yang tidak bisa berhaji. Itu nilainya sama dengan haji. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah haji, kesimpulannya nggak usah umroh Ramadan, kapan saja umrohnya. Itu kesimpulannya, pemahaman. Itu namanya tatbik itu seperti itu. Takwil dan tatbik itu. Iya, banyak umroh bulan Ramadan. Sebetulnya kalau berdasar hadis ini, bagi yang tidak bisa berhaji. Jadi kalau yang sudah haji tidak perlu umroh, tidak perlu bulan Ramadan, umrohnya kapan saja. Nah itu manfaatnya. Kalau umroh bulan Ramadan itu bagi yang tidak bisa haji saja, mau padeting seperti sekarang. Tidak akan sepadat sekarang. Sekarang itu kan apalagi kemarin itu tanggal 27. Masjidil Haram itu sampai 3 kilo. Dari pintu Masjidil Haram ke ujungnya makmum 3 kilometer. 3.000 meter. Tak pantas di Muhajirin 27 Ramadan teh kosong. Karena di sana padat. 3 kilo kemana-mana kan itu sampai Bab Abdullah itu sampai Jarwal 3 kilo itu. Jadi 3 kilo ke sana, 3 kilo sana sampai. Tapi kalau disiplin berdasar hadis ini, bagi yang tidak berhaji mal padat teh. Tapi kan eta teh Bu iklan itu bagi travel mah. Makanya ustadz juga suka ngadalil pakai hadis ini supaya umroh Ramadan laku kan. Jadi ustadz yang membimbing umroh kan ngadalil ini umroh bulan Ramadan itu sama dengan haji. Kalau berdasar hadis ini bagi yang tidak bisa haji. Geus haji mah teu kudu bulan Ramadan. Ya itulah kadang-kadang hari jadi pembimbing umroh teh sok aya beban gitu untuk iklan gitu ya supaya dapat bonus. Tapi ya kadang-kadang kalau berbicara apa adanya ya harus seperti itu. Dan Rasul bersabda umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Nah, karena tadi haji dan umroh itu harus merupakan program, harus merupakan cita-cita bagi setiap umat, kan tidak semua kita bisa umroh.
Pergi ke Mekah itu kan tidak semua. Karena kan duitnya, perjalanannya, waktu, dan sebagainya. Nah, maka ada solusi, yaitu ibadah yang bisa bernilai umroh. Inilah tausik hadisnya. Haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri, haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, haddatsana Abu Dilal, an Anas, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man sholal ghadat, barang siapa yang sholat subuh, fi jamaatin, dalam berjamaah, summa qa'ada, kemudian masih tetap berada di masjid yang tempat sholat subuh itu, yadkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari, summa sholla rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umroh, maka baginya bernilai haji. Sehingga tidak harus Ramadan, kapan saja. Karena di sini kan tidak disebut Ramadan. Hanya kalau bulan Ramadan bisa tiap hari. Muhajirin teh. Di Batur banyak tuh tiap hari bisa gitu. Kalau di Muhajirin kan tiap hari mah batur gitu. Hari bulan Ramadan kan aya batur wae. Subuh teh. Karena kan ceramahnya tiap subuh di Muhajirin. Jadi barang siapa yang sholat berjamaah subuh, kemudian setelah sholat berjamaah subuh berada tetap di masjid, ya tentu saja kalau batal maka ke toilet bisa wudhu. Yadkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari, kemudian sholat rakaatain, sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah wa umroh. Maka baginya itu nilai pahala ibadah haji dan umroh. Jadi bukan sama dengan ibadah haji dan umroh, sama nilai pahalanya. Jadi hari haji dan umroh mah harus jadi program bagi yang belum. Bagi yang sudah haji tidak usah memprogramkan lagi. Yang haji ibadah haji mah cukup 1 kali kan, Rasul juga. Kalau umroh Rasul itu 4 kali. Tapi dalam 1 tahun Rasul tidak pernah 2 kali umroh. Rasul itu tidak pernah 2 kali umroh. Setiap setahun itu hanya 1 kali. Tapi kan ayah yang mau kaya itu keluarga Sapik, suami Jineng, itu umrohnya itu 1 tahun itu kadang 3 kali, 4 kali umrohnya itu. Ditanya, kenapa kan umroh kan cukup 1 tahun? Tapi saya mah terus terang kenapa? Rekreasi itu sudah ke Eropa, ke Amerika, mana-mana keliling-keliling. Saya sudah sering rekreasi karena memang duitnya banyak di sana. Tapi tidak menemukan rekreasi yang paling terasa kecuali itu. Makanya karena rekreasi kemana-mana sudah bosen, jadi sekarang itu baru menemukan rekreasi itu. Oh ya, saya bilang kalau tujuannya itu ya bukan hanya ibadah, tapi juga muamalah. Silakan saja, atau pembimbing. Atau ada juga salah seorang jamaah dulu pernah ibadah umroh bersama saya itunya. Dan itu ketagihan umroh bulan Ramadan tuh. Jadi 1 bulan di sana. Saya tanya, Pak, memangnya Rasul itu suka umroh 1 bulan? Ya enggak, saya juga tahu kenapa Bapak maksakan tiap Ramadan 1 bulan itu perginya ramah, pulang pada Id. Itu jawabannya.
Saya tidak menemukan rekreasi kemanapun, saya sudah pergi ke luar negeri manapun, tapi tidak merasakan nikmatnya rohani oleh umroh. Itu kadang-kadang begitu. Ya tentu saja yang tadi saya katakan itu Rasul memang tidak umroh berulang kali, tapi ada dinikmati suatu kenikmatan ibadah. Ya asalkan jangan berdasar hawa nafsu saja. Kalau umrohnya karena nafsu kan bahaya. Dan kata beliau kan dengan ibadah di masjid dari sholat subuh sampai terbit matahari nilainya ibadah haji dan umroh. Nah sekarang yang jadi pertanyaan dari hadis ini, apa yang dimaksud dengan sholat jamaah al-ghadat tadi? Kemudian bagaimana tata tertib berjamaah sebelum sholat subuh? Ketiga, bukankah tidak boleh sholat setelah sholat subuh? Kapan batasnya? Keempat, apa yang termasuk dzikir setelah sholat subuh itu? Ya, 5, bagaimana sifatnya yang bagaikan pahala umroh dan haji? Terus sholat apa yang dimaksud setelah terbit matahari itu? Kemudian bagaimana tata tertib berjamaah dzikir yang diakhiri sholat itu? Itu yang kita bahas. Ini kita lihat tahrij hadis ya. Tidak perlu saya uraikan, itu untuk catatan saja. Dan tasih hadis kata Abu Isa, namanya Muhammad, detailnya At-Tirmidzi, dan juga Abu Isa juga. Hada hadisun hasanun goribun. Hadis ini hasan tapi gorib. Tetapi sudah diselidiki oleh Nasiruddin Albani dalam silsilah as-sahihah 9 halaman 189, hadis man sholah godat di jamaah adalah termasuk hadis sahih. Ya kumpulkan. Jadi kalau Imam Tirmidzi makan 209 tahun 209, wafat 279. Kalau Nasiruddin Albani mah wafatnya 1999. Baru jadi ulama modern yang sudah menyelidiki berbagai kitab, jadi termasuk juga Imam Tirmidzi. Dan juga dalam Sahih wa Dhaif Tirmidzi dia katakan termasuk juga Al-Muskat, hadis ini termasuk sahih. Jadi walaupun kata Al-Tirmidzi hadis hasan, tapi kata beliau sahih. Apa bedanya hasan dan sahih? Kalau sahih itu para perawinya memenuhi syarat semuanya. Ada sikoh, dobir. Kalau dalam hasan ada kurang salah satu. Kemudian tarikh hadis. Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul pernah ditanya tentang ayul amal afdal. Amal apa yang paling utama? Rasul itu ditanya. Maka beliau menjawab, imanun billah wa rasulih. Abdul amal yang paling utama itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Gila, lalu Rasul ditanya lagi, summa mada, kemudian apa? Qala al jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Dan jihad yang paling besar apa? Kan jihad fi sabilillah, ada jihad yang paling besar apa itu? Ya. Jihad yang paling besar adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu kata riwayat Ibnu Majah.
Muhammad namanya. Jadi jihad yang paling besar itu kalimatu hakim, ada juga kalimatu adlin, inda sultanin jair. Ngomong benar di depan penguasa jahat, itu jihad yang paling besar. Ya paling hese kan, ngomong benar di depan orang jahat. Ngomong kebenaran. Hanya sekarang kan sedang ada jihad itu di MK, para pengadu segala macam. Berani nggak dia ngomong salah salah gitu. Walaupun di depan penguasanya. Kalau dia ngomong benar, jihad paling besar. Tapi kan cenah ayat mengatakan jihad yang paling besar itu jihadun nafs. Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Mada jihadun nafas, kita kembali setelah jihad kecil kepada jihad yang besar. Apa itu? Merangi hawa nafsu. Itu kan hadis palsu. Jadi kalau hadis mah jihad yang paling besar itu ngomong benar di depan penguasa jahat. Kalau memerangi hawa nafsu mah bukan jihad paling besar. Dan kita bukan diperangi, nafsu kita bukan diperangi, dikendalikan. Saum itu bukan perang hawa nafsu. Hawa nafsu kan jalan, perang apa? Bulan Ramadan dia tekur dibunuh nafsu mah. Cuma dikendalikan aja. Kan ada nafsu makan. Tahan ya. Nafsu minum, nafsu birahi, tekur dibunuh. Kalau malam silahkan. Nah jihad. Gila lalu Rasul itu ditanya lagi, summa mada apa lagi? Qala hajjun mabrur. Haji. Jadi berdasar tarikh ini, memang haji mabrur itu jadi cita-cita setiap umat. Karena amal yang terbaik, amal yang tertinggi. Kalau haji itu istilahnya mabrur, kalau umroh mutaqabbalah. Orang kadang-kadang kan semoga haji mabrur, umroh mabruroh. Kalau hadis mah haji itu mabrur, kalau umroh mutaqabbalah. Jangan umroh mabruroh, jangan. Dan laki-laki dan perempuan hajinya mabrur. Semoga haji mabrur dan umroh. Kan hajinya mabrur teh bukan orangnya. Haji mabrur. Haji mabrur kan wanita jadi umroh. Jadi umroh mutaqabbalah silakan. Kemudian tanasub dengan ayat. Kalau kita lihat tanasub hadis ini, itu ada dua tanasubnya, yaitu tanasub dengan urusan sholat, karena tadi membahas tentang sholat, dan tanasub urusan haji. Tanasub urusan sholat, ya tentu surat Al-Isra, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikan sholat karena tergelincir matahari sampai malam, dan Quran al-Fajri. Itu dulu kisamsi, itu duhur ila ghasaqil lail sampai malam. Makanya di situ ada duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Quran al-Fajri. Quran al-Fajri itu karena masyhuda. Jadi tanasub atau keterkaitan atau korelasi hadis ini dengan ayat, ya tentang sholat subuh. Sedangkan tanasub dengan hadis yang berkaitan dengan itu. Antara lain yang pertama, diriwayatkan dari Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Rasul bersabda, la sholata ba'dal fajr illa sajadatai. Tidak ada sholat kalau sudah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat.
Jadi kalau ibu datang ke masjid sudah adzan subuh, sholatna 2 rakaat webu tong sering-sering teuing. 1 saja 2 rakaat. Ini tong balikan apa? Sholat deui. Entong. Kenapa? Kan Rasul mengatakan la sholata ba'dal fajri illa sajadatain. Tidak ada sholat kalau sudah fajar kecuali hanya 1. Kalau ibu mau sholat tahiyatul masjid, datanglah sebelum adzan ke masjid. Makanya Pak Hancep mau sholatnya banyak itu masjid teh. Datang sebelum adzan. Mana sholat sebelum adzan tahiyatul masjid. Baru ke adzan subuh ya sholat fajar dan cukup 2 rakaat sajadatain. Dan kata Nasiruddin Albani, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi termasuk hadis yang sahih. Jadi cukup. Dan itu sebenarnya, di sini komentar ya, ada yang makruh kalau maksakeun sholatnya lain menang pahala. Malah makruh kalau sholat bolak-balik itu malah makruh. Nah, kalau sholat fajar itu harganya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih berharga dibanding dunia dan isinya. Itu riwayatkan dari Aisyah, istri Rasul yang wafat tahun 57. Dan sholat fajar ini dilakukan baik ketika di rumah maupun ketika bepergian. Kenapa pakai bepergian? Karena sholat yang lain mah ketika bepergian rawatib tidak perlu. Tapi sholat fajar mah tetap. Jadi kalau ibu bepergian, sholatnya duhur dan asar kan suka dijamak, untuk pakai sholat sunat. Yang 4 aja di kosong, malah pakai sholat sunat. Jadi kalau bepergian, tentang sholat sunat. Langsung deh sholat lagi di kosong. Dengan asar ya dijama atau tidak dijama juga. Kalau bepergian 2 aja. Bepergian itu berapa? Ya tidak ada batas kan. Safar itu keluar kota jadi keluar Bandung orang. Jadi dikatakan wisata. Dan sholat fajarnya tong lami-lami teuing. Gak usah lama-lama teuing. Kemudian lamun ningali waktu 2 menit teuing. Tong lami-lami teuing sholatnya. Karena apa? Karena Rasul saja kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yusolli rakaatail fajri fayukhafif. Rasul sholat fajar itu ringan. Kata ini akul, bahkan saya itu mempertanyakan hal qara'a fiha umil Quran, apa Rasul itu baca Fatihah gitu, sakit pendek, untuk panjang-panjang teuing sholat. Jadi setelah sholat ya udah zikir berdoa. Ini kan yang pernah saya sampaikan ke Pak Toto. Sekarang dalilnya saya sampaikan. Pak Toto nanya, mana cina dalilnya? Ayat, ditulis. Jadi Pak Toto bisa didakwahkan. Nih hadisnya gitu. Ayat tulisannya. Ke anu sholat bulan balik teh ya ngan kur 1. Nah, ya hadis. Apakah hanya sholat subuh saja? Yang satu itu ternyata semua sholat, mau sholat fardu, antara adzan dengan qomat itu cukup 1 sholatnya.
Ya, kalau duhur ya 4 rakaat. Jadi jangan 2, 4 rakaat teh 1 kali. Kalau duhur kan boleh 4 rakaat, tapi 1. Ya kan 2 rakaat tadi cenah dina hadisnya. Subuh makan 2 rakaat. Iya, tapi kan kata Rasul 2 rakaat. Dan kata Abdullah bin Mughirah yang wafat 59, baina kulli adana ini antara dua adan itu antara adan dan qomat sholatun, satu sholatun itu mufrad. Kalau musanna sholatani, kalau jamaah sholawat. Ini sholatun, satu. Baina kulli adana ini sholatun, antara dua adan sholat, satu sholat. Dan beliau bersabda liman sya'a, bagi yang mau. Karena memang tidak harus kan, tidak harus, tidak mesti, karena yang wajib makan fardu. Makanya ditekankan liman sya'a. Jadi kalau duhur 4 rakaat mana, tapi cukup 1 kali aja. 1 kali aja. Nah, kecuali kalau Jumat, kan kalau Jumat mah sebelum dilakukan, sebelum ada. Tapi kalau setelah ada, 1 saja bagi yang belum. Soalnya datang ke masjid, sudah ada, khotib sedang naik mimbar, 1 sholatnya. Dan tekudu nunggu ada. Emang keadaan nggak ada gue lah. Tidak usah. Langsung, karena itu diperintah oleh Rasul. Dan kedua, kalau sudah imam naik mimbar, kan kita wajib mendengar. Salat kan tidak mendengar. Tapi kecuali datangnya kalau sedang. Nah, yang diperintah itu sholat terus menerus kalau belum adzan. Kan pernah di luar, ayo jam sholat, ayo. Kan sok sarare gini, atau ngobrol di belakang. Saya ngadangu nanti dibahas dina khutbah can araya. Tapi kadang-kadang tekaburu ketika bahas nukaran itu teh. Nah, kalau imam belum datang, artinya belum adzan gitu, sholat terus we. Sholat 2 rakaat, terus deui sholat lagi. Karena di sini katakan manik tasala yauma atur bimastato untuk rim summa ada summa masa min toyibin. Barang siapa yang mandi hari Jumat bersih sesuai dengan kemampuan, pakai wangian. Jadi hari Jumat udah bau badan teh harus harum. Terus menerus 2 rakaat balikan sebelum adan 2 rakaat. Di sini dikatakan kan Taibin sumaroha alami uparit baina sini fasolla makuti balahu. Tapi di sini makuti balahu sesuai dengan kemampuan. Tapi memang banyak yang lain 2 rakaat. Ya, duduk gelas sebentar sholat deui. Gelas sholat deui. Sambil imam belum datang terus saya sholat beres gitu. Siap gandeng. Perbaiki sholat lagi. Kemudian summa idza kharajal imam, kalau imam sudah naik, roja ansota diam. Tong sasalaman deui ari imam geus khutbah mah. Tong sasalaman. Ari imam can khutbah mah mangga bere sasalaman. Ansota.
ansota itu mulut kudu diam. Jadi walaupun datang paneri sholat, ayo sesalaman, kan nggak ganggu orang. Dan orang lain kan sedang mendengar khutbah, ayo diajak sesalaman. Nah, itu dengan cara demikian akan menghapus dosa pada Jumat. Bagaimana tuh tadi udah akan ada mau sholatnya perbanyak ya, aku sholatnya pan amal baik itu sholat. Makanya Ibnu Katsir saya kutip, wa amma ahlus sunnah wal jamaah itu bicara fi kulli fi'lin wa qawlin lam yasbut anis sahabah wa bid'ah. Jadi kalau berbuat sesuatu dianggap ibadah padahal tidak pernah dilakukan oleh sahabat, itu bid'ah, ada di annahu karena laukana khairon la sabakuna, eta bagus pasti para sahabat baheula oke ngalaksanakeun. Malah Rasulullah cuma satu, para sahabat itu begitu. Makanya itu karena para sahabat mah berlomba untuk mendapatkan pahala itu. Dan setelah itu nanti sholat berjamaah. Maka baru berzikir setelah sholat subuh. Dan nanti terjemah, mufradat, dan hadis tahlili kita lanjutkan jam 1. Walhamdulillah, 100 seperempat jam.